Halo rekan-rekan, pada video kali ini saya hendak menjelaskan tentang salah satu AI terbaik yang bernama AnswerThis. Di websitenya rekan-rekan bisa cari answerthis.io. Baik, kita mulai. Pertama saya ingin menjelaskan tentang berbagai fitur yang ada di dalam AI ini. Yang pertama, literatur review, kedua guides, yang ketiga AI writer, yang keempat library, yang kelima source, yang keenam project, yang ketujuh citation map, yang kedelapan diagram, yang kesembilan recent query, yang ke-10 adalah chat with papers. Seperti apa fungsi dari fitur-fitur ini? Kita langsung mulai saja menjelaskan satu persatu fitur yang dimiliki oleh AI ini. Yang pertama, literatur review. Literatur review ini dapat digunakan untuk melakukan kajian literatur. Referensi yang digunakan bisa berasal dari literatur yang kita sudah dapatkan dari berbagai database yang berada di luar dari AnswerThis, atau kita menggunakan database yang dimiliki oleh AnswerThis. Oke, seperti apa cara kerjanya? Di sini merupakan tempat untuk memasukkan prompt, di mana kita bisa memasukkan query yang kita miliki. Tentu yang terkait dengan topik penelitian atau kajian literatur kita. Lalu, gimana kalau misalnya saya mengalami kesulitan dalam menentukan prompt atau query? Apakah saya dibantu? AnswerThis menyediakan prompt helper. Nah, prompt helper itu rekan-rekan bisa lihat di sini. Juga kita bisa menggunakan contoh yang ada. Di sini ada how does climate change impact biodiversity. Jadi di sini rekan-rekan tinggal ganti aja konsep atau variabel-variabel yang ada. Kalau misalnya targetnya adalah ke kuantitatif atau yang lainnya contoh. Nah, itu bisa digunakan. Lantas seperti apa cara kerjanya? Untuk prompt helper, rekan-rekan klik to open prompt helper, kemudian klik to select a tool. Nah, di sini dia menyediakan berbagai poin untuk membantu kita menemukan topik, menemukan artikel, atau apapun yang kita butuhkan dalam melakukan kajian literatur kita. Di sini ada find relevant studies on, ada suggest research question for, atau write a literature review on, perform a quantitative analysis on, dan sebagainya. Nah, saya coba menggunakan yang pertama. Saya pilih find relevant studies on. Oke. Nah, baru on apa kayak gitu. Nah, contoh saya menggunakan keyword form performance. Lalu oke, maka promptnya sudah ada. Rekan-rekan bisa tambahkan lebih spesifik lagi di sini. Silakan. Terkait filter, misalnya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir tidak perlu dibuatkan di sini, tapi ada filternya nanti. Oke, kalau misalnya kita cari database, tinggal pencet aja di sini. Tapi kalau misalnya kita mau memasukkan database yang kita sudah ambil dari database lain di luar dari AnswerThis, silakan pilih upload PDF. Kemudian choose files. Nah, dia akan arahkan ke komputer kita. Oke. Sini saya memiliki beberapa artikel yang sudah di-download sebelumnya. Ini, kemudian open. Nah,
Ini artikel-artikel yang sudah diupload. Nanti tinggal kalau ini sudah selesai, rekan-rekan tinggal source. Itu kalau memilih artikel-artikel yang sudah kita ambil dari database di luar dari AnswerDisk. Oke, kalau misalnya menggunakan database, kira-kira seperti apa nanti hasilnya? Saya hilangkan artikel yang saya miliki ini. Lalu, search. Nah, begitu kita pilih search, muncul research paper filters ini. Ada yang strict dengan structure literatur review, ada yang lebih dinamis. Nah, itu sesuaikan aja dengan kebutuhan dari rekan-rekan. Kemudian artikel dengan minimum citationnya berapa, nah, itu sesuaikan. Lalu turbo mode-nya, oke, dicek aja. Lalu database, kemudian research paper. Nah, pilih aja research paper, atau mau research paper dari database tertentu silakan pilih yang ini. Kemudian web search, mau pilih yang all website atau government atau education, silakan saya pilih all website. Kemudian jurnal quality-nya saya pilih sampai Q3 misalnya atau Q4. Kemudian publication date-nya saya memilih 5 tahun terakhir. Oke, dari 2019 misalnya. April 4 April, kemudian end date-nya today. Kemudian double check citation. Nah, itu boleh dilakukan, boleh juga tidak. Saya pilih. Kemudian saya membuatkan custom section supaya nanti data-data atau project ini ada di dalam custom section ini. Saya tulis literatur review performance. Oke, silakan ditambahkan. Lalu submit source. Oke, kita menunggu. AnswerDisk sedang melakukan analisis, mulai dari gathering sources, kemudian dia berjalan sampai compiling result nanti. Nah, kita lihat aja mana yang aktif sekarang. Artinya dia itu tahapan analisis yang dilakukan oleh AnswerDisk. Jadi begitu canggihnya, begitu mendalamnya analisis yang dilakukan oleh AnswerDisk untuk mendapatkan literatur review yang terbaik, literatur review yang relevan dengan harapan kita atau tujuan dari kita melakukan literatur review. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti. Nah, sambil kita menunggu ini, AnswerDisk memberikan info-info menarik yang ya rekan-rekan bisa jadi coach untuk hari di mana rekan-rekan sedang menonton ini. Oke, sudah selesai. Inilah hasilnya. Yang pertama yang menakjubkan saya adalah hasilnya. Dengan prompt tadi, find relevant studies on firm performance, hasilnya firm performance, a comprehensive review of influencing factors. Nah, ini ada pengantarnya, kemudian dia jelaskan internal faktornya, bisa dibaca, dan seterusnya. Jadi lengkap dengan citasi. Oke, sampai daftar pustaka. Ini konklusinya jelas. Ini menjadi dasar bagi kita untuk kembangkan lebih lanjut dalam melakukan literatur review. Nah, itu silakan. Oke, style yang saya pakai misalnya adalah APA karena gaya selingkung dari jurnal, atau kalau saya sedang studi di kampus saya menggunakan style APA. Nah, itu silakan, bebas. Nanti citasinya begitu saya memilih APA, formatnya kayak gini. Oke. Nah, lalu
Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kalau menurut kita sudah oke dengan hasil ini, rekan-rekan tinggal pilih export atau download. Nah, di sini atau copy. Ada pilihan download, PDF, ada dokumen. Nah, itu silakan. Oke, saya pilih misalnya docs. Langkah selanjutnya, untuk mengedit artikel ini, rekan-rekan tinggal memilih edit with AI. Maka dia akan tampilkan format editing. Jadi rekan-rekan bisa menambahkan. Saya contohkan yang pertama. Misalnya saya minta dia buatkan dalam bentuk 3 paragraf. Make 3 paragraph. Oke, silakan enter. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya. Jadi yang pertama tadi sudah ada jadi 3 paragraf. Mungkin mau ditambahkan jadi 5 paragraf, 6 paragraf. Itu silakan. Nah, kita bisa lakukan semuanya. Caranya seperti apa? Nah, rekan-rekan tinggal blok aja. Baru misalnya promptnya kayak gimana. Jadi itu memungkinkan. Lalu mungkin kita tidak mau buat dalam bentuk narasi, tapi dalam bentuk poin-poin dengan citasinya. Nah, itu juga boleh. Jadi rekan-rekan tinggal milih, di sini sudah pasti tadi find relevant studies on firm performance. Kalau mau deskripsi yang lebih detail, silakan. Tapi kalau tidak, tinggal pilih generate outline. Jadi dari yang narasi tadi kita buat dalam bentuk outline. Itu bisa dengan menggunakan Answerdis. Kita menunggu kira-kira hasilnya seperti apa. Di sini ada pilihan. Apakah replace everything atau to beginning atau to end? Nah, itu silakan. Misalnya saya replace everything. Apply outline. Hasilnya seperti ini. Jadi semuanya dalam bentuk outline. Jadi narasi tadi dibuatkan dalam bentuk outline. Ya, ini membantu sebenarnya untuk kita bisa kembangkan sendiri gitu. Jadi Answerdis hanya memberikan poin-poin permulaan yang kita bisa kembangkan dengan literatur yang mungkin dalam proses ini tidak didapatkan dengan baik. Fitur berikutnya adalah guides. Guides ini merupakan fitur yang berfungsi untuk membantu kita dalam memahami semua fitur yang ada di Answerdis. Contoh, AI Writer. Nah, rekan-rekan tinggal pilih Get Start, lalu rekan-rekan akan disuguhkan dengan video tutorial terkait dengan fitur ini. Oke, kita pindah ke fitur yang berikutnya, namanya AI Writer. Nah, AI Writer ini berfungsi untuk membantu kita dalam menulis literatur review, salah satunya, atau menulis suatu topik yang terkait dengan minat kita atau yang sedang kita mau teliti. Nah, cara kerjanya seperti apa? Pilih New Document. Topik yang saya mau tulis adalah tentang ESG, Environmental, Social, and Governance Performance. Oke, deskripsi bisa diisi, misalnya saya mau menulis literatur review. Write a literature review on ESG performance.
create document. Nah, di sini kita bisa menulis lagi atau tanpa ditulis juga, itu tidak apa-apa. Ini optional. Lalu kita coba buat generate outline, supaya kita mendapat gambaran artikel-artikel yang dipilih. Oke, saya pilih generate outline. Oke, ini hasilnya. Apakah kita replace everything? Nah, kebetulan di sini tidak ada tulisan, maka saya tidak milih, tapi saya pilih add to beginning, lalu apply outline. Jadi artikelnya sudah sangat lengkap. Nah, jadi karena saya tidak replace tadi, maka dia di sini masih ada. Oke, itu tidak apa-apa, kita hapus saja. Lalu langkah selanjutnya, kita sudah memiliki outline tentang ESG performance yang kita sudah dapatkan dengan bantuan Answerdis. Langkah selanjutnya, misalnya kita mau menulis outline ini jadi dalam bentuk narasi yang lengkap. Caranya seperti apa? Bisa per kalimat atau bisa secara keseluruhan. Nah, misalnya menjelaskan tentang core component of ESG. Nah, promptnya apa? Explain it. Oke. Enter. Selesai. Ini penjelasannya. Dan itu ada 2 paragraf. Selanjutnya, apakah paragraf yang disusun oleh Answerdis ini sesuai dengan harapan kita atau tidak? Atau sesuai dengan kerangka berpikir kita dalam menulis atau style kita dalam menulis atau tidak. Saya memiliki 4 poin yang harus dimiliki dalam satu artikel atau dalam satu paragraf. Yang pertama, gagasannya apa? Gagasan utamanya apa? Atau pernyataannya atau poinnya apa? Lalu terkait poin itu, ada alasannya enggak? Atau ada evidence-nya enggak? Atau ada datanya atau tidak? Setelah itu, seperti apa argumentasinya atau penjelasannya kayak gimana? Tentu dalam menulis tidak hanya satu paragraf. Kalau ada paragraf berikutnya, maka bridgingnya apa? Sehingga nyambung, tidak ada loncatan antara satu paragraf ke paragraf lain. Poinnya di situ, ketika rekan-rekan nanti mau menulis satu paragraf, pertama kita bisa menggunakan referensi dari penulis lain. Tapi kalau rekan-rekan sudah memiliki style tersendiri, punya format cara berpikir dalam menulis per paragraf, atau satu tulisan, gunakan itu. Gitu. Karena AI seperti Answerdis ini hanya tools yang membantu kita. Tapi cara berpikirnya jangan sampai AI yang menjadi dominan. Gunakan kerangka berpikir kita. Karena di sini yang kita lakukan untuk literatur review dalam konteks semua informasinya dari jurnal, maka ketika kita menulis atau memparafrase hasil ini nanti kita bisa menambahkan data dari report lembaga atau dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan tentang temuan yang menarik berdasarkan poin yang diangkat. Fitur berikutnya adalah source. Langkah pertama kita bisa memasukkan query-nya terlebih dahulu atau bisa juga membuat filternya. Itu bebas mau memilih mana yang terlebih dahulu. Oke, saya misalnya memasukkan query-nya. Find relevant studies on market orientation. Lalu filter minimum citation misalnya 10. Research paper yang saya pilih, web source-nya saya pilih all website. Lalu jurnal quality-nya Q2, publication date-nya, start date misalnya dari 2019 karena saya memilih 5 tahun terakhir. April, oke. Lalu end date-nya today. Submit source.
Ini hasil yang diberikan oleh AnswerThis terkait dengan artikel-artikel yang berhubungan dengan market orientation selama 5 tahun terakhir dan minimal Q2. Nah, apakah kita mau simpan ke library kita? Kalau mau simpan, silakan add to library. Oke, dia sedang menyimpan data-data yang ditemukan. Itu kalau kita mau langsung menyimpan ke library. Kalau kita mau mengecek satu persatu, silakan. Rekan-rekan chat with paper. Apakah itu cocok dengan topik yang sedang dikerjakan oleh rekan-rekan. Kalau misalnya kita mau ekspor keluar, tinggal pilih ekspor. Misalnya mau diolah di Mendeley. Gitu. Tapi kalau misalnya mau mengekstrak ini, nah itu silakan. Atau membuat misalnya nanti key finding-nya, metodologinya, atau poin-poin tertentu yang kita mau keluarkan dari masing-masing artikel. Saya memilih metodologi misalnya. Add column. Kita melihat kira-kira masing-masing artikel ini menggunakan metodologi apa. Kita lihat di sini metode yang dia lakukan adalah survei dan ini tentunya masuk ke kuantitatif. Kalau yang ini kualitatif, lalu yang bawahnya kuantitatif. Jadi itu AnswerThis sangat membantu untuk itu. Tinggal kita buat lagi kolom untuk tabel ini. Kalau sudah selesai tinggal kita ekspor ke CSV with text. Jadi bisa dipakai untuk analisis lebih lanjut atau sekadar literatur review untuk menunjukkan gap dari penelitian-penelitian terdahulu. Oke, lalu selanjutnya project. Nah, project ini kita bisa membuat project baru melalui fitur ini, tapi bisa juga menggunakan fitur-fitur lain tadi. Contoh, project yang pertama di literatur review tadi itu ditemukan di sini. Ini project tadi. Tapi kalau mau buat project baru, rekan-rekan tinggal pilih add new project. Nama projectnya apa? Misalnya market orientation. Domainnya tentang apa? Oh, ini tentang others. Others-nya adalah manajemen. Strategik. Jadi kita sudah memiliki project baru. Fitur selanjutnya adalah citation map untuk membantu kita membuat mapping terhadap artikel-artikel yang kita pilih. Nah, contoh saya coba memapping artikel yang saya ambil dari library. Saya memilih artikel ini. Kita bisa copy aja DOI-nya, lalu kembali ke citation map, pindahkan ke sini, lalu search. Nah, kita perhatikan, kalau warna biru arrow-nya, maka itu paper A disitasi oleh paper B. Kalau warna orange, berarti paper A atau yang paper yang kita masukkan ini nanti, dia mereferensi pada paper B atau paper lain gitu ya. Kalau warna abu-abu, indirect connection. Sekarang kita coba hide kontrolnya, kemudian pilih source. Nah, ini tampilannya. Apa yang kita lakukan berikutnya? Pilih set as origin pada artikel yang kita sudah masukkan ini. Ini saya biasa pakai untuk kepentingan artikel yang menjelaskan topik saya sangat sedikit. Maka bisa dibantu dengan mapping ini untuk mengetahui klasternya. Sehingga kita bisa pertimbangkan artikel-artikel yang merujuk atau yang dirujuk pada artikel ini. Setidaknya mereka saling terkait. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Coba kita perbesar. Nah, kita bisa perhatikan. Saya coba menarik yang artikel asli. Kita melihat artikel ini ada yang dihubungkan dengan garis berwarna biru. Artinya, dia dirujuk oleh artikel-artikel ini. Misalnya Yu 2024 atau Hasan 2023. Gitu. Tapi juga dia merujuk ke artikel-artikel lain. Gitu. Kita lihat ada Erickson. Sekarang kita coba lihat artikel-artikel lain. Tentu di sini berwarna biru, tapi berwarna birunya panahnya ke sini. Berarti ini yang mensitasi
dari artikel ini. Tapi dengan artikel-artikel lain, dia berwarna abu-abu. Itu artinya masuk ke indirect connection. Nah, terlepas dari itu, nanti kita akan cek artikel-artikel. Ini kebetulan yang didapat adalah 142 paper atau most side paper. Nah, rekan-rekan tinggal klik to expand. Nah, ini artikel-artikelnya. Kalau mau simpan, save to library. Fitur berikutnya adalah diagram. Diagram ini sangat menarik untuk saya. Sangat membantu saya untuk menemukan timeline, flowchart. Penasaran dengan ini? Kita langsung cek saja. Sini misalnya saya ingin tahu tentang evolusi terkait dengan konsep market orientation. Maka saya bisa memilih timeline. Tapi kalau saya ingin memetakan atau menganalisis terkait dengan market orientation, maka saya bisa memilih fitur analisisnya, maka pakai mind map. Tapi kalau mau menunjukkan planning ya dalam konteks timeline, Gantt chart, user journey, nah ini pilih planning. Atau kalau misalnya mau yang structure, maka pilih class diagram, entity relationship diagram, atau mau process and flow, ini silakan pilih. Oke, saya memilih fitur analisis tentang market orientation, mind map of market orientation. Langkah selanjutnya adalah generate diagram. Ini hasilnya. Kalau mau melihat lebih jelas, download, kita lihat seperti ini. Jadi market orientation itu ada customer focus, ada competitor analysis, ada cross functional coordination kayak gitu. Lalu di dalamnya juga ada beberapa poin-poin. Jadi kalau dalam kuanti ini adalah variabelnya, ini dimensi-dimensinya, lalu indikatornya yang ada di bawah. Jadi sangat menarik fitur diagram dalam Answer di sini. Mungkin kita mau melihat konteks market orientation evolution of kayak gitu ya, atau timeline of market orientation. Nah, misalnya kita pakai timeline. Oke. Generate diagram. Nah, ini timelinenya atau dia sebut sebagai market orientation evolution. Oke, kita coba cek. Ada early stage, ada strategic shift, ada modern approach. Nah, ini dia memberikan timelinenya. Apa yang terjadi di antara periode-periode ini. Nah, dia memberi dengan sangat baik. Lalu berikutnya, kita lihat recent queries. Jadi sebenarnya di sini di fitur ini, dia akan menampilkan query-query yang kita pernah lakukan di atas sebelumnya. Muncul find relevant studies on apa tadi ya. Ini tinggal kita klik aja. Yang kita sudah lakukan di source atau di literature review. Lalu fitur berikutnya adalah chat with papers. Nah, chat with papers ini sama seperti recent queries. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dalam fitur-fitur sebelumnya, terutama ketika menggunakan fitur chat, maka semuanya akan tersimpan di sini. Jadi kalau yang di recent queries, semua pencarian yang kita lakukan itu akan terekam di recent queries. Kalau chat with paper, semua proses chat kita dengan artikel-artikel semuanya nanti akan terekam di sini. Kalau rekan-rekan tertarik dengan AI ini, bisa gunakan link yang ada di komentar atau di deskripsi dari video ini. Rekan-rekan akan mendapatkan diskon 20%. Sekian dan terima kasih. Salam Yanto Fully.